Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bertemu kembali dengan Bu Resti dalam video latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 3 pada tema 3 yaitu benda di sekitarku. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Dan bagaimanakah kabar kalian semua? Bu Resti berharap kalian selalu siap belajar dan selalu sehat. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Lanjut pada materi kita hari ini, yaitu soal nomor 1. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita sebaiknya A. Berdebat, B. Bermusyawarah, C. Bersinggungan, atau D. Berkumpul. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B, yaitu bermusyawarah. Karena saat kita bermusyawarah, kita dapat menentukan penyelesaian dari masalah kita dengan mengutamakan pendapat dari masing-masing orang untuk dicari penyelesaian yang mufakat di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Soal nomor 2. Jika musyawarah sudah mencapai mufakat, maka sikap kita adalah A. Menolaknya, B. Menggerutu, C. Menentangnya, atau D. Menerima dengan lapang dada. Yang mana ya kira-kira jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu menerima dengan lapang dada. Karena jika musyawarah sudah mencapai mufakat, maka itulah yang terbaik dan kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan menerimanya dengan lapang dada. Soal nomor 3. Berikut ini yang mencerminkan sikap gotong royong adalah A. Mencontek, B. Kerja bakti membersihkan selokan, C. Menjenguk orang yang sedang sakit, atau D. Mengerjakan soal ulangan. Mana ya yang tepat kira-kira? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B, yaitu kerja bakti membersihkan selokan. Untuk mencontek, jelas itu bukan mencerminkan sikap gotong royong, karena kita tidak boleh mencontek dan harus mengerjakan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian menjenguk orang sakit juga bukan mencerminkan sikap gotong royong. Kemudian apalagi mengerjakan soal ulangan, sama ya anak-anak, kita tidak boleh mencerminkan sikap gotong royong pada kegiatan mengerjakan soal ulangan, karena kita harus mengerjakan dengan sendiri dan mandiri. Soal nomor 4. Salah satu kelemahan benda berbahan kayu adalah A. Tidak tahan lama, B. Tidak dapat dibentuk, C. Mudah pecah, atau D. Mudah terbakar. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mudah terbakar. Kalau tidak tahan lama itu bukan ya, karena yang berbahan kayu pasti tahan lama. Kemudian yang B, tidak dapat dibentuk, itu juga bukan, karena benda-benda berbahan kayu dapat dibentuk sesuai dengan keinginan, misalnya diukir, dipahat, seperti itu. Untuk yang C itu juga bukan, karena bahan berbahan kayu itu tidak
mudah pecah. Yang mudah pecah adalah bahan yang berbahan kaca, seperti itu ya anak-anak. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu mudah terbakar. Soal nomor 5. Almari merupakan contoh benda titik-titik. A. Cair, B. Gas, C. Padat, atau D. Lunak. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu padat. Jelas ya, karena almari itu bendanya keras, kemudian dapat dibentuk, sehingga merupakan ciri-ciri dari benda padat. Kalau cair jelas bukan ya, karena cair itu identik dengan air. Kalau gas juga bukan. Kemudian kalau lunak juga bukan, karena lemari juga berbahan keras. Seperti itu. Soal nomor 6. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas adalah A. Menguap, B. Mencair, C. Menyublim, atau D. Membeku. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu menguap. Jadi, menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah saat kita merebus air. Kemudian mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang mencair. Yang pilihan jawaban C, yaitu menyublim, merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang diletakkan di dalam ruangan, lama-kelamaan akan habis. Kemudian untuk pilihan jawaban D, yaitu membeku, merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah saat kita membuat es batu. Sebelum kita memasukkan ke dalam kulkas atau freezer, maka bentuknya masih cair. Setelah kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan berubah menjadi padat. Maka dia disebut membeku. Membeku seperti itu. Soal nomor 7. 6 meter dan 30 cm sama dengan titik-titik sentimeter. A. 603 cm, B. 6003 cm, C. 630 cm, atau D. 6300 cm. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu 630 cm. Anak-anak, jika kalian menemui soal semacam ini, maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengubah satuannya menjadi satuan yang diinginkan. Dalam hal ini adalah satuan yang diinginkan adalah sentimeter. Sedangkan masih ada satuan lain yang belum berbentuk sentimeter, maka kita harus mengubahnya menjadi satuan sentimeter. 6 meter jika dijadikan ke sentimeter, maka kita harus turun 2 tangga, yaitu melewati desimeter kemudian sentimeter. Setiap kali turun 1 anak tangga, maka dikalikan dengan 10. Jadi jika turun 2 anak tangga, maka dikalikan dengan 100. Berarti 6 dikalikan 100 sama dengan 600. Kemudian bilangan yang kedua yaitu 30 cm. Karena sudah berbentuk sentimeter, maka kita tidak perlu mengubahnya lagi. Sehingga 600 ditambah 30 sama dengan 630 cm. Seperti itu ya anak-anak. Mudah ya. Yang penting kalian harus bisa mengubah satuan yang diminta. Misalnya dari meter ke sentimeter, kita harus mengubahnya ke sentimeter, dan begitu pun sebaliknya. Soal nomor 8. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang adalah A. Meteran,
B. Timbangan, C. Jam, atau D. Waktu? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu meteran. Anak-anak, kita bisa mengukur satuan panjang menggunakan meteran. Kemudian, kalau timbangan itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat. Kemudian, untuk jam yaitu alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu. Ya, untuk pilihan jawaban D jelas bukan. Soal nomor 9. 4 kg titik-titik ons. A 40, B 400, C 4000, atau D 40.000. Kira-kira yang mana ya jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu 40. Anak-anak, kita dalam hal ini akan belajar mengubah satuan berat dari kilogram menjadi ons. Ons itu sama dengan hektogram. Jadi kilogram menjadi hektogram itu turun satu anak tangga. Kalau turun satu anak tangga, maka harus dikalikan dengan 10. Jadi 4 dikalikan dengan 10 sama dengan 40. Jadi jawabannya A, yaitu 40 ons. Soal nomor 10. Yang bukan termasuk iringan dalam suatu tarian adalah A. Tepukan tangan, B. Kendang, C. Musik, atau D. Topeng? Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu topeng. Anak-anak, untuk dapat mengiringi suatu tarian, kita bisa menggunakan tepukan tangan. Ini merupakan iringan yang paling sederhana. Kemudian kendang juga bisa kita gunakan untuk mengiringi suatu tarian. Apalagi musik ataupun rekaman lagu, ini juga bisa kita gunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Yang bukan termasuk iringan dalam suatu tarian adalah topeng. Mengapa? Karena topeng merupakan properti dari tarian itu sendiri. Soal nomor 11. 3 hal penting dalam sebuah tarian adalah A. Wiraga, wirasa, wirama, B. Kekompakan, keindahan, kelenturan, C. Keindahan, kekuatan, kelenturan, atau D. Indah, gerak, dan lentur. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu wiraga, wirasa, dan wirama. Wiraga sendiri merupakan gerakan dalam sebuah tarian. Harus kompak, harus saling sesuai satu sama yang lain, menggunakan pola tarian yang bagus, komposisi tariannya juga harus tepat. Kemudian wirasa, kita harus memberikan penjiwaan dari setiap tarian yang kita tarikan. Kemudian wirama adalah iringannya. Jadi gerakan dengan iringan tarian harus saling berhubungan dan harus tepat, seperti itu. Soal nomor 12. Gerakan tari selain menggunakan gerakan tangan juga menggunakan gerakan titik-titik-titik. A. Paha, B. Bahu, C. Langkah kaki, atau D. Lengan? Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu langkah kaki. Sebenarnya kita juga menggunakan bahu untuk menari, namun yang lebih tepat unsur pentingnya adalah tangan dan langkah kaki, karena dua unsur itu harus kita penuhi dengan baik saat kita menarikan sebuah tarian tertentu.
Soal nomor 13. Gerakan melempar dan menangkap bola melatih kekuatan otot A. Paha, B. Bahu, C. Kaki, atau D. Tangan. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu tangan. Jelas ya anak-anak, kata kuncinya adalah melempar dan menangkap bola. Jadi, kalau kita melempar dan menangkap, maka kita menggunakan alat gerak kita berupa tangan. Jadi yang benar adalah yang D. Soal nomor 14. Sikap awal saat hendak memantulkan bola di tempat adalah A. Duduk, B. Jongkok, C. Berdiri tegak, atau D. Berdiri satu kaki. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu berdiri tegak. Anak-anak saat hendak memantulkan bola di tempat, maka posisi yang tepat adalah dengan berdiri tegak agar kita memiliki kekuatan yang maksimal untuk dapat memantulkan bola ke arah lawan ataupun ke teman kita. Soal terakhir, yaitu nomor 15. Berlatih memantulkan bola sambil berjalan, maka kita berjalan ke arah A. Belakang, B. Samping kanan, C. Samping kiri, atau D. Depan. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu depan. Jadi saat memantulkan bola sambil berjalan, kita otomatis akan berjalan ke arah depan kita agar kita mencapai tujuan kita. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan untuk kalian hari ini. Hari ini kita telah belajar materi penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 3 pada tema 3. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan untuk kalian dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan gambaran kalian dalam menyelesaikan penilaian akhir semester Gasal pada tema 3 ini. Anak-anak, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.